Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Setelah sekian lama kita semua dibikin harap-harap cemas, nungguin kabar resmi dan bahkan sempat kecewa berkali-kali gara-gara trailer palsu buatan fans yang viral di mana-mana, kini Netflix resmi merilis trailer penuh Squid Game Season 3. Ada 2 trailer yang sudah launching, dunia maya langsung heboh karena akhirnya kita bisa lihat sendiri seperti apa gambaran nyata cerita musim terakhir dari drama Korea paling sadis, simbolik, dan penuh teka-teki ini. Semua spekulasi yang selama ini cuma berdasarkan potongan foto, teori fans, atau bocoran samar-samar, sekarang kita punya pembanding resminya. Gak cuma sekedar nuansa permainan berdarah lagi, tapi juga mulai kelihatan betapa dalam konflik psikologis, pengkhianatan, dan misteri baru yang menanti. Gimana nih, kalian udah siap masuk lagi ke dunia brutal yang dibungkus permainan anak-anak? Daripada terlalu lama kebanyakan nebak-nebak, Minsource bakal bantu kalian semua untuk merangkum semua teori liar, petunjuk cerita dari trailer, serta prediksi nasib karakter-karakter ikonik dalam satu ulasan panjang dan seru ini. Dari kembalinya Song Gi-hun yang tiba-tiba ada di dalam peti mati, gundal mesin misterius yang bisa bikin keluarga saling lawan, sampai munculnya suara tangisan bayi yang bikin bulu kuduk merinding. Semuanya akan kita kupas habis. Bahkan si frontman pun sepertinya bakal goyah, dan perang batin antara pemain bakal makin brutal. Apakah kali ini ada yang benar-benar bisa menghancurkan sistem kejam ini dari dalam? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini seperti yang sudah Minsource singgung sebelumnya, Minsource mau bahas breakdown dan ringkasan dari trailer Squid Game Season 3 yang nantinya akan hadir tanggal 26 Juni nanti. Oke, langsung aja kita bahas. Awal trailernya dibuka dengan adegan para penjaga dorong-dorong peti hitam. Iya, peti yang biasa dipakai buat ngangkut mayat itu masuk ke asrama pemain. Tapi pas para peserta yang masih hidup buka petinya, ternyata isinya bukan mayat, melainkan Song Gi-hun, diperanin oleh Lee Jong-jae yang tiba-tiba melek perlahan, diborgol di pinggir ranjang. Serem banget, kayak ditawan di rumah jagal. Habis itu kita dikasih bocoran soal genre baru di musim ini yang sebenarnya awalnya dirancang buat paruh kedua season kedua. Para pemain yang masih pakai badge X dan lingkaran, tanda mereka milih buat cabut atau lanjut main, harus muter knob di mesin permain karet gede. Isinya bola warna merah dan biru. Gak dijelasin sih maksud warnanya apa, tapi ekspresi putus asa dari ibu anak Kim Ja alias player 149 Kang Esun dan Yongsik alias player 007 Yang Donggeun setelah mereka dapat warna yang beda, fix banget itu bakal bikin mereka saling lawan. Si ibu sampai nangis kejer banget setelah itu. Duh, feelingnya nggak enak deh buat duo ini. Kelihatannya sih nggak ada hukuman langsung buat peserta yang sempat ikut pemberontakan tapi keburu balik ke asrama sebelum semuanya kelar. Buktinya, Hyunjoo alias player 120 Park Sung-hoon masih eksis tuh. Tapi ya gitu, perpecahan antara kubu X dan lingkaran makin timpang. Banyak banget yang milih keluar udah tewas, sementara yang stay justru makin banyak. Pas ditunjukin formasi pemain berdiri, kelihatan banget jumlah pemain tetap lanjut hampir 2 kali lipat. Di bagian lain, Gi-hun kelihatan pakai baju jersey warna merah di atas training hijau khasnya. Dia jalan ngikutin jejak darah kecil di lorong-lorong beton, ada timer gede di atasnya, ini kayaknya semacam petak umpet versi sadis gitu ya. Sementara itu, player 120 yang sekarang pakai jersey biru udah siap mode berantem. Posenya udah kayak mau nonjok siapa aja gitu. Game apapun, dia kayaknya nggak bakal nyerah gitu aja. Lalu ada juga pemain jersey biru yang dikasih kotak kecil isi simbol legendaris, lingkaran, segitiga, sama kotak. Tapi kali ini posisinya ditumpuk di atas, bukan sejajar kayak biasanya. Bisa jadi itu kode buat game barunya. Di trailer kita juga lihat ada meja makan fancy yang disiapin buat 5 orang bertopeng. Kemungkinan besar sih para VIP. Sementara itu guard 11 alias Kang No-eul atau Park Gyu-young masih main mata dari balik layar. Dia merayap di ventilasi sambil nyalain korek api. Aksi kucing-kucingan antara Hwang Juno atau Wi Ha-jun dan Ino alias si frontman Lee Byung-hun juga masih lanjut. Juno tiba-tiba dobrak pintu megah sambil bawa senjata gede. Kayaknya dia bakal nemu markas rahasia itu lagi. Tapi, jangan-jangan udah terlambat. Yang paling bikin merinding di detik-detik akhir trailer, player 222 alias June atau Jo Yuri nangis setetes air mata. Lalu suara bayi nangis terdengar. Ini pertanda apa coba? Fix, makin penasaran dan merinding satu badan. Nah, dari breakdown trailer tadi, kali ini Minsource mau merangkum 5 teori penting yang kemungkinan besar akan jadi petunjuk di season 3 nanti. 1.
Gi-hun, dari korban jadi dalang. Gi-hun yang sebelumnya menjadi korban dalam permainan mematikan ini kini tampaknya akan bertransformasi menjadi sosok yang lebih kompleks. Setelah kegagalan, pemberontakan, dan pengkhianatan oleh frontman, Gi-hun mungkin akan menyusun strategi dari dalam untuk menghancurkan sistem permainan ini. Namun dengan tekanan psikologis dan moral yang berat, apakah dia akan tetap setia pada misinya atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam permainan kekuasaan? 2. Permainan baru, Gumball dan boneka raksasa. Trailer terbaru menunjukkan adanya permainan baru yang melibatkan mesin permen karet yang membagi pemain menjadi tim merah dan biru secara acak. Ini menimbulkan konflik internal, terutama bagi pasangan ibu dan anak yang terpisah karena warna bola yang mereka dapatkan. Selain itu, kemunculan boneka raksasa baru bernama Cholso, pasangan dari Yonghee, menandakan adanya permainan yang lebih kompleks dan mematikan di musim ini. 3. Junhee dan bayi misterius. Salah satu momen paling mengharukan dalam trailer adalah ketika Junhee yang sedang hamil meneteskan air mata diiringi suara tangisan bayi. Ini menimbulkan spekulasi bahwa bayi tersebut mungkin akan menjadi bagian dari permainan atau bahkan menjadi simbol dari harapan dan kelangsungan hidup di tengah kekacauan. Apakah Junhee akan selamat dan melahirkan di tengah permainan yang mematikan ini? 4. Frontman antara loyalitas dan pemberontakan. Frontman yang sebelumnya menjadi pengawas setiap permainan mungkin akan menghadapi dilema moral setelah menyaksikan penderitaan para pemain. Dengan latar belakangnya sebagai mantan pemenang permainan, ada kemungkinan dia akan memberontak melawan para VIP dan mencoba menghentikan siklus kekerasan ini. Apakah dia akan menjadi sekutu atau musuh bagi Gi-hun dalam misinya? 5. VIP dan konspirasi global para VIP yang merupakan dalang di balik permainan ini mungkin akan terungkap lebih dalam di musim ini. Dengan latar belakang mereka sebagai miliarder yang mencari hiburan dari penderitaan orang lain, ada kemungkinan bahwa permainan ini adalah bagian dari konspirasi global yang lebih besar. Apakah Gi-hun dan para pemain lainnya akan berhasil mengungkap dan menghentikan jaringan ini? Musim ketiga Squid Game menjanjikan konflik yang lebih dalam, permainan yang lebih mematikan, dan pengungkapan rahasia yang mengejutkan. Dengan karakter-karakter kompleks dan alur cerita yang penuh ketegangan, penonton akan diajak untuk merenungkan batas antara moralitas dan kelangsungan hidup. Jadi, makin kesini kelihatan banget kalau Squid Game Season 3 nggak sekedar jadi penutup penuh darah dan air mata, tapi juga penuh pesan tersembunyi, konflik batin yang makin dalam, dan keputusan-keputusan ekstrim yang bisa mengubah segalanya. Setiap detik trailernya kayak puzzle yang menunggu kita bongkar satu persatu. Dan tiap karakternya punya peran besar dalam menentukan arah akhir permainan. Dengan kondisinya yang makin rumit dan banyaknya simbol serta tanda-tanda baru, jelas ini bukan sekedar tentang bertahan hidup, tapi juga tentang siapa yang berani melawan sistem sampai titik darah penghabisan. Nah, sekarang giliran kalian sources, coba tulis teori paling liar kalian di kolom komentar menurut kalian. Siapa yang bakal selamat di akhir? Apakah Gi-hun akan benar-benar menghancurkan permainan? Atau justru jadi bagian dari sistem yang ia benci? Apakah tangisan bayi itu pertanda lahirnya harapan baru? Atau justru simbol kehancuran yang lebih besar? Yuk, kita bahas bareng-bareng dan cocok lagi seru di bawah. Karena siapa tahu teori kalian justru lebih akurat dari yang kita kira. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi, jangan lupa klik lonceng supaya dapetin notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!